Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk pembahasan dalam kalkulus diferensial. Kali ini kita akan membahas tentang pencarian turunan. Nah, ini dasar-dasar bagaimana kita menyelesaikan turunan sehingga memudahkan kita dalam menyelesaikan nanti kasus-kasus yang kompleks pada turunan-turunan atau fungsi turunan. Baik, yang pertama sekali kita membahas tentang teorema A, yaitu aturan fungsi konstanta. Jika fungsi X sama dengan K suatu konstanta, maka untuk sembarang X itu adalah 0. Jadi, jika fungsi X itu sama dengan K, maka turunannya f aksen X atau dy per dx itu sama dengan 0. Jadi mau K-nya berapapun nanti, konstantanya berapapun angkanya, selama tidak ada variabel X, maka dia akan menjadi 0. Contohnya, jika fungsi X itu sama dengan Y sama dengan 5, jadi kalau ada nanti persamaannya Y sama dengan 5, maka turunannya, mau itu f aksen X atau dy per dx-nya adalah 0. Jadi kalau nanti ada fx itu sama dengan 10, maka hasil turunannya juga 0. Jadi berapapun angka fungsi X itu, tanpa ada variabel X, maka turunannya adalah 0. Dy per dx-nya adalah 0. Untuk teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fungsi X itu adalah X, maka f aksen X atau turunan dy per dx itu sama dengan 1. Jadi turunannya dari X adalah 1. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Nah, kalau tadi yang di depannya adalah 1 dari X-nya. Tapi kalau misalnya fungsi X itu sama dengan 7X, ya, jadi fungsi X-nya, Y-nya itu adalah 7X, maka turunannya adalah 7. Jadi f aksen X atau dy per dx-nya adalah 7. Kalau nanti ada di situ 20X, maka turunannya adalah 20. Kalau di situ ada 10X, maka turunan dari 10X adalah 10. Nah, ini contoh untuk teorema. Selanjutnya teorema C, yaitu aturan pangkat. Jika fx fungsi x itu sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan positif. Kali ini pangkat n itu adalah positif. Maka turunannya atau f aksen x-nya atau dy per dx-nya itu adalah n dikali x dipangkatkan n dikurang 1. Jadi n-nya itu kita turunkan. Nah, jadi kalau ini pangkatnya n, jadi harus ingat, jadi n-nya tinggal diturunkan, dikalikan jadikan konstanta, kemudian pangkat n-nya itu dikurangkan 1. Nah, ini aturan perpangkat untuk yang positif. Baik, kita lanjutkan untuk contoh teorema C ini, yaitu fungsi X-nya sama dengan Y sama dengan 5X kuadrat. Jadi contohnya ini adalah Y sama dengan 5X kuadrat. Maka kita akan menyelesaikan seperti tadi aturan N, pangkat N, maka turunannya dy per dx itu adalah 5, karena n-nya ini pangkat 2, ya, ini pangkat 2, maka kita jadikan konstantanya pengalinya. Jadi 5 kali 2 X 2 dikurang 1. Ya, ini aturan tadi n dikurang 1. Jadi n-nya kita ganti dengan 2. 5 dikali 2 dikali X pangkat 2 dikurang 1. Kita dapat turunannya dy per dx itu adalah 10X pangkat 1, karena 2 dikurang 1 jadi X pangkat 1. Sehingga kita tulis turunannya adalah 10X. Jadi cara penyelesaian untuk n berpangkat positif. Bagaimana dengan n berpangkat negatif? Itu ada aturan pangkat masih di teorema C, yaitu bila n-nya bilangan-bilangan negatif, maka turunannya adalah min n dikali x dipangkat min n dikurang 1. Jadi n-nya tadi diturunkan kalau dia positif, kalau dia negatif berarti yang dikalikan menjadi konstanta di depan itu menjadi min n. Ya. Nah, inilah contohnya. Bagaimana contohnya jika ada suatu persamaan itu ada fungsi, jika suatu fungsi itu adalah 5 per x pangkat 2. Jadi secara aturan fungsi atau secara persamaan itu bisa kita ganti, berarti fungsi x itu adalah 5x pangkat min 2. Ini sama saja. Ya, jadi 5 per x kuadrat ini sama dengan 5x dipangkat min 2. Jadi pangkatnya menjadi min 2. Sehingga kita selesaikan, berarti dy per dx-nya adalah 5 dikali, karena n-nya itu min 2, maka 5 dikali min 2, pangkatnya kemudian min 2 dikurang 1. Oke, baik, kita selesaikan, berarti 5 dikali min 2, ini dikalikan, hasilnya adalah min 10x, kemudian min 2 dikurang min 1, hasilnya adalah min 3.
Sehingga bisa kita kembalikan ke persamaan bilangan rasional. Jadi turunannya adalah min 10 per X dipangkat 3. Karena X pangkat min 3 itu adalah 1 per X pangkat 3. Selanjutnya masuk ke teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka perkalian konstanta antara fungsi kemudian baru diturunkan terhadap X itu sama saja hasilnya jika konstanta itu dikalikan nanti fungsinya dulu diturunkan. Jadi perkalian dulu dengan konstanta baru diturunkan, itu hasilnya sama saja dengan konstantanya nanti dikalikan jika fungsinya itu sudah diturunkan. Baik, untuk contoh teorema D, ini diketahui fungsi X itu sama dengan X kuadrat. K-nya itu adalah 3. Sehingga kita masukkan ke teorema tadi, konstanta dikalikan dengan fungsi baru diturunkan, itu akan sama hasilnya konstanta dikalikan dengan fungsinya itu setelah diturunkan. Jadi yang pertama kita cari turunan dari X kuadrat, kita ketahui bahwa turunan fungsinya adalah 2X. Nah, kalau dalam persamaannya kita bisa tuliskan dulu konstantanya 3, kemudian konstantanya 3 kita kalikan dengan fungsinya yaitu X kuadrat. Kita tulis 3X kuadrat. Nah, satu lagi berarti konstantanya 3 di luar, kemudian kita tulis fungsi X-nya adalah X kuadrat. Nah, bedanya nanti yang pertama kita kalikan langsung kita turunkan, yang satu lagi kita turunkan dulu fungsinya baru kita kalikan dengan konstanta. Nah, kalau kita langsung selesaikan karena ini kita anggap suatu sudah dikalikan yaitu 3X kuadrat, kita turunkan berarti 3 dikali turunannya itu adalah 2X pangkat 2 dikurang 1. Sementara yang satu lagi adalah konstanta di luar 3-nya. Nah, kemudian kita turunkan dulu fungsinya. Fungsinya dari X kuadrat itu kita turunkan menjadi 2 X pangkat 2 dikurang 1. Nah, untuk selanjutnya, ini persamaan yang tadi kita tulis lagi, maka kita kalikan. Nah, ini kalau dia perkalian berarti 6X pangkat 1, baru ini setelah diturunkan, itu kita kalikan. Ini kita selesaikan dulu, berarti 2X pangkat 1. Nah, kemudian 6X, karena dia pangkat 1 adalah X, ya udah. Yang di sini baru kita kalikan, karena sudah diturunkan. Berarti 3 kali 2X, sehingga 6X itu sama dengan, karena 3 kali 2X adalah 6X. Jadi 6X sama dengan, artinya kalau kita kalikan dulu, kemudian kita turunkan itu hasilnya 6X, tapi kalau kita selesaikan dulu turunannya, baru kita kalikan dengan 3, konstantanya hasilnya sama-sama. Nah, ini membuktikan bahwa konstanta dikalikan dengan fungsi baru diturunkan itu sama saja hasilnya dengan konstanta yang dikalikan apabila nanti fungsinya telah diturunkan. Ya, itu untuk teorema D. Nah, untuk teorema E, aturan dalam penjumlahan. Jika f adalah fungsi dan g juga adalah fungsi yang sama-sama ini terdiferensialkan, maka fungsi f dan fungsi g dijumlahkan baru diturunkan, itu sama saja hasilnya dengan fungsi x diturunkan dulu kemudian baru dijumlahkan dengan fungsi g yang telah diturunkan. Nah, ini sama saja, sehingga kita bisa mempermudah menghitungnya. Nah, ini contoh teorema penjumlahan untuk teorema E ya. Jika diketahui Y sama dengan itu X kuadrat ditambah 2X, maka kita bisa selesaikan turunannya adalah turunan DY per DX itu adalah turunan dari X kuadrat ditambah 2X. Kemudian D X kuadrat tambah 2X per DX. Nah, ini kita pisahkan seperti tadi ya. D per DX adalah berarti kita pisahkan satu kesatuan dulu, itu adalah turunan dari X kuadrat, itu bisa kita jumlahkan nanti dengan turunan dari 2X. Artinya X kuadrat kita selesaikan dulu dan kemudian 2X juga kita selesaikan turunannya baru nanti kita jumlahkan. Sehingga dapat hasilnya adalah turunan dari X kuadrat itu 2X dan turunan dari 2X adalah 2, maka hasilnya D per DX sama dengan 2X tambah 2. Jadi kita selesaikan terasing-terasing sampai berpisah itu. Teorema untuk ini. Selanjutnya kita memasuki teorema F. Aturan untuk pengurangan tadi penjumlahan, ini pengurangan. Dan ini sama saja jika f adalah suatu fungsi dan g juga fungsi yang terdiferensialkan, maka f kurang g turunan x itu sama dengan f aksen x dikurang dengan g aksen x. Nah, kalau tadi penjumlahan, ini pengurangan, sama saja. Contohnya bisa kita lihat, diketahui y sama dengan x kuadrat dikurang 2y. Maka dy per dx itu adalah
diferensial dari X kuadrat dikurang 2X per DX. Jadi kita masih bergabung ini fungsinya, kemudian kita akan pecahkan untuk fungsi GF dan fungsi G. Nah, berarti turunan adalah kalau di sini fx-nya tadi X kuadrat dan Gx-nya adalah 2X, maka kita pisahkan. Jadi f aksen X, fx-nya itu berarti turunan dari X kuadrat dan Gx-nya itu adalah turunan dari 2X dan ini sama tandanya kurang ya. Sehingga diperoleh hasilnya D per DX itu adalah turunan dari X kuadrat adalah 2X dan turunan dari 2X adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2X dikurang 2. Ini untuk teorema F. Baik, kita memasuki teorema G. Nah, ini aturan hasil kali. Nah, jika fungsi F dan G adalah fungsi yang terdiferensialkan, jadi kalau ada nanti dua fungsi F dan G ini terdiferensialkan, maka ini bisa diaturkan perkalian. Ini perkalian adalah teoremanya. Kalau ada dua fungsi yang dikalikan, itu turunannya berarti nanti sebuah fungsi f(x) dikalikan dengan hasil turunan dari fungsi gx ditambah dengan fungsi gx kemudian dikalikan dengan turunan hasil dari fungsi x. Nah, ini kita lihat contohnya untuk memudahkan kita memahami. Dia contoh teorema G, dan teorema kita catat lagi berarti adalah rumusnya itu kalau perkalian berarti fungsi fungsi f(x) dikali dengan turunan dari fungsi gx ditambah dengan fungsi gx dikali dengan turunan dari fungsi f(x). Nah, ini soalnya itu jika y sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 dikali dengan 2x pangkat 2 dikurang y. Jadi ada dua fungsi ini. Fungsi f(x) itu adalah 3x kurang 5 dan fungsi gx itu adalah 2x kuadrat kurang y. Jadi kita pisahkan ada dua fungsi. Jadi kalau nanti ada kasusnya persamaan ada dua fungsi perkalian, maka kita pisahkan yang mana fungsi f(x), yang mana fungsi gx. Nah, setelah kita dapat pisahkan, maka kita akan cari turunannya dulu supaya kita bisa menjawab teorema ini. Ada f(x), ada g aksen x, ada gx, ada f aksen x. Jadi ada 4 yang fungsi yang harus kita cari dulu. Fx sudah diketahui, Gx sudah diketahui, 2 sudah, tinggal 2 lagi. Berarti f aksen X turunan dari fungsi X itu kita cari. Turunan dari 3x kuadrat dikurang 5, ini teorema A, ada konstantanya 3, kemudian ada konstanta 5 ya, 5 menjadi 0 itu teorema A. Dan di sini ada juga teorema B-nya, yaitu ada fungsi X yang menjadi 1. Jadi kalau ada X yang menjadi 1, B1. Terus ada juga fungsi X yang tadi pangkat N, ini kita turunkan. Sehingga turunan dari 3x kuadrat, itu turunan adalah 3 kali 2, X dipangkat, kalau 2 kurang 1 berarti kan 1 ya, ini pangkatnya. Jadi 2 ini kita jadikan 1, jadi sehingga turunannya menjadi 3 dikali 2 dikali X, sehingga hasil turunannya adalah 6X. Jadi fungsi f(x) itu 3x kuadrat kurang 5, hasil turunannya adalah 6x. Jadi kalau lupa nanti silakan ulangi teorema A dan teorema B bagaimana mendapatkan hasilnya. Kemudian gx juga sudah diketahui 2x kuadrat dikurang x, sehingga kita bisa mencari turunannya. G aksen x itu atau turunannya adalah 2 dikali 2x dikurang 1. Jadi turunan 2x kuadrat adalah 2x, 2 dikali 2x, dan turunan x adalah 1. Sehingga kita dapat G aksen itu hasilnya, mohon maaf ini tertutup, nanti kita akan tampilkan yang catatan lagi ya. Hasilnya adalah 4x dikurang 1, sehingga bisa kita tulis ulang seperti ini supaya mudah kita memahami dulu. Soalnya adalah y sama dengan ya soalnya 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x kuadrat dikurang x. Dengan menggunakan rumus perkalian teorema G, maka kita mencari sudah dapat 4 variabel yang dicari tadi. Oke, ini f fungsi x-nya ini ya, ini fungsi x. Kemudian g aksen x kita dapat sudah, ini dia g aksen x. Kemudian fungsi gx ini juga sudah ada, oke. Kemudian fungsi f aksen x ini juga sudah ada. Jadi 4 untuk teorema ini sudah kita dapatkan. Sehingga sekarang tinggal kita substitusikan. Jadi turunannya yaitu dy per dx untuk dari fungsi y di atas tadi, soalnya tadi contoh soal, sehingga bisa kita cari. Yang pertama kita tulis apa? Fungsi x. Fungsi x kita tulis yaitu 3x kuadrat dikurang 5. Kemudian kita kalikan dengan fungsi gx. Fungsi gx-nya adalah 4x kurang 1. Oh maaf, fungsi g aksen x ya, ini dia. Oke, ini fungsi g aksen x-nya.
Nah, oke. Nah, kemudian kita jumlahkan karena teoremanya itu ditambah, kita tulis tambah. Nah, selanjutnya kita tulis fungsi Gx. Fungsi Gx adalah 2x kuadrat dikurang x. Nah, ini dia ya. Ini kan sudah dapat. Oke. Selanjutnya kita kalikan dengan fungsi turunan dari fx atau f aksen x. Nah, f aksen x adalah 6x. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal hanya mengkalikan bagian penjumlahan di sebelah sisi kiri dan penjumlahan di sisi kanan. Jadi bisa kita tulis lagi seperti ini. Nah, ini kita perkaliannya seperti ini, 3x kuadrat kali 4x. Ya, ini pertama dulu. 3 kali 4 itu hasilnya 12. Kalau x dikali x kuadrat dikali x 1 berarti x pangkat 3. Ini dapat hasilnya. Oke. Selanjutnya 3x kita kalikan kembali. 3x kuadrat dikali min 1. Hasilnya adalah min 3x kuadrat. Oke ya. Oke, karena dia min 1 dikali 3x kuadrat berarti hasilnya ada min 3x kuadrat. Selanjutnya kita kalikan ini nih. 5 dengan min 5 dengan 4x. Min 5 dikali 4x hasilnya adalah min 20x. Nah, selanjutnya kita kalikan 5 dikali dengan 1. Min 5 dikali min 1 hasilnya adalah plus 5. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sisi kiri ya, ke kanan. Nah, kemudian ini kita kalikan seperti ini. 2x kuadrat dikali 6x. 2 kali 6 adalah 12. X kuadrat kali x itu x pangkat 3. Hasilnya 12 x pangkat 3. Kemudian min x dikali 6x. Hasilnya min 6x kuadrat. Ya. Oke. Nah, sehingga kita sudah dapat persamaan yang bisa kita nanti selesaikan. Kalau tadi perkalian, kalau ini tinggal kita hanya penjumlahan atau pengurangan. Karena semuanya sudah kita kalikan sisi kanan. Nah, ini juga dalam penjumlahan perkalian minus plus minus ini mohon adik-adik mahasiswa memperhatikan atau perlahan-lahan harus diteliti dulu karena sering terjadi kesilapan hanya mengkalikan plus dan minus seperti ini ya. Baik, kita akan ketahui sekarang sudah memiliki persamaan 2 di kiri di kanan. Ini hanya saja masih dalam buka kurung dan ada penjumlahan sehingga kita harus mengeluarkannya semua dalam bentuk persamaan. Sehingga kita dapat seperti ini, kita keluarkan sisi kiri, ini tidak ada masalah karena di depannya ini plus. Ya, di sini tandanya plus, sehingga bisa kita langsung keluarkan saja seperti ini. Oke ya. Nah, kalau ini minus, oke ini saya hapus dulu. Nah, ini plus kali min 12 x pangkat 3. Oh, sorry, min. Plus dikali 12 x pangkat 3. Hasilnya adalah plus 12 x pangkat 3. Kalau yang ini tetap yang ini ya. Oke. 12 x pangkat 3 kita taruh. Kemudian yang ini kita kali kita taruh di sini. Karena sisi ini akan kita dekatkan. Karena di sini ada x pangkat 3. Di sini ada x pangkat 3. Sama-sama pangkat 3 kita gabungkan. Nah, kemudian ini ada min 3x kuadrat. Oke, ini ya. Oke, saya hapus dulu, saya rubah warna aja biar enggak. Oke, yang warna biru ini adalah min 3x kuadrat. Nah, kemudian plus dikali min 6x kuadrat, karena sisi 6 kuadrat di sini ada x kuadrat. Karena dikalikan plus dan min hasilnya adalah min 6x kuadrat. Nah, jadi kita sudah ketemukan di sini ada yang x pangkat 2. Kemudian kita tulis lagi di sini ada min 20x, min 20x, dan ada plus 5. Jadi semua sisi sudah ketemu nih. X pangkat 3 satu kelompok, X pangkat 2 satu kelompok, kemudian ada X, ada konstanta 5. Selanjutnya kita jumlahin yang sesama X pangkat 3. Hasilnya adalah 12 tambah 12, hasil 24. X pangkat 3, kemudian min 3 X kuadrat dikurang 6 X kuadrat, hasilnya min 9 X kuadrat. Min 20 X ditambah 5. Nah, ini hasil dari turunan fungsi Y sama dengan 3x kuadrat kurang 5 dikali dengan 2x kuadrat dikurang x. Turunannya adalah 24x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 20x ditambah 5. Teorema H. Ini aturan hasil bagi. Jika f dan g itu semua sama-sama fungsi yang terdiferensialkan, maka kalau adalah fungsi f nanti dibagi dengan fungsi g, ini ada menggunakan teorema atau rumusnya, yaitu gx. Fungsi g dikali dengan turunan dari fungsi x dikurang dengan fungsi x dikali dengan turunan dari fungsi gx dibagi dengan
fungsi Gx yang dikuadratkan. Jadi dalam penulisan ini juga jangan silap, biasanya Gx kuadrat itu arti X-nya pangkat. Tapi kalau G pangkat 2 X, itu fungsinya yang dipangkatkan. Oke, contohnya seperti ini, jika diketahui Y adalah 3X kurang 5 per X kuadrat ditambah 3. Nah, kalau nanti turunan konstanta 5 dan 3 itu adalah teorema A. Namun kalau ada fungsi 3X, itu teorema B, dan nanti ada kuadrat, itu teorema C. Jadi kita bisa memastikan. Lupa nanti cara mencarinya ya, kalian mohon refresh lagi videonya atau kembali lagi ke awal. Yang teorema itu konstanta 3 ada 5, kemudian teorema B itu ada 3X, kemudian yang kuadrat adalah teorema C itu di X kuadrat. Baik, kita memasuki penyelesaian contoh soal ini. Kita ketahui berarti bagian pembilang itu 3x kurang 5 itu adalah fungsi fx, dan bagian penyebut adalah fungsi gx itu sama dengan x kuadrat ditambah 3. Ingat, kita akan mencari di 4 variabel lagi tadi, ada fungsi gx, ada fungsi fx, ada turunan fx, dan ada turunan gx. Kalau gx nanti kita kuadratkan, nggak perlu lagi kita cari ya, karena sudah diketahui g-nya. Turunan dari fungsi x dari 3x kurang 5 adalah 3. Jadi kita turunkan 3x-nya, 5 menjadi 0, 3x menjadi 3. Jadi fungsi turunannya menjadi 3. Sementara gx kita turunkan itu hasilnya adalah 2x. Jadi x kuadrat ditambah 3 kalau kita turunkan diferensialkan menjadi 2x. Ya. Kalau lupa nanti mohon ikutin lagi contoh soal pada teorema A dan teorema B atau teorema C yang berpangkat. Baik, selanjutnya kita akan memilah untuk penyelesaian turunannya. Nah, yang pertama sekali kita tulis dy per dx turunannya adalah, kita tulis yang pertama fungsi gx. Nah, ini dia ada fungsi gx. Ya, kita tulis. Berarti fungsi gx itu adalah x kuadrat ditambah 3. Selanjutnya, kita kalikan dengan turunan dari fungsi fx. Fx itu adalah 3. Jadi kita kalikan dengan 3. Seperti rumusnya itu ada kurang, kita tulis kurang. Kemudian kita tulis ada fungsi fx. Oke, fungsi fx itu adalah 3x dikurang 5. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari fungsi gx, yaitu 2x. Dan di bawahnya kita tuliskan berarti g kuadrat x itu adalah gx-nya x tambah 3 dikuadratkan. Sehingga kita tulis x kuadrat tambah 3 di pangkat 2. Oke, selanjutnya kita selesaikan persamaannya. Kita tulis lagi. Seperti tadi, sehingga kita bisa mengalihkan. Oke, kita tulis. Nah, kita kalikan seperti ini. Jadi, karena ini penjumlahan berarti x kuadrat dikali 3. Hasilnya adalah 3x kuadrat. Kemudian, 3 dikali 3. Hasilnya 9. Minus, kita tulis minus. Kemudian, seperti ini lagi. 3x dikali 2x. Hasilnya adalah 6x kuadrat. Kemudian min 5 dikali 2x, hasilnya min 10x. Di bawah tetap sama, yaitu x kuadrat ditambah 3 pangkat 2. Baik, sudah dapat persamaannya sehingga kita bisa mengalihkan. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kalikan, kita keluarkan dulu 3x kuadrat tambah 9, ini karena plus kita taruh dulu. Oke. Min 6. Oke, min dikali dengan 6x kuadrat, hasilnya adalah min 6x kuadrat. Kemudian min dikali min 10x, hasilnya plus 10x. Karena minus ya, ini minus. Kita kalikan dengan min 10x, artinya jadi plus 10x per x kuadrat ditambah 3 di pangkat 2. Nah, selanjutnya kita hanya memilahkan variabel yang sama. Nah, ini kalau kita analisis 3x kuadrat, ini ya, ini kan sama nih. 3x kuadrat sama 6x kuadrat kita ketemukan. Oke, biar enak mudah kita menyelesaikannya. Kemudian kita susun, setelah x pangkat 2 ada x pangkat 1. Kita taruh dulu 10x, kemudian ada konstanta di akhir. Biasa penulisan persamaan seperti itu. Dari pangkat yang besar ke pangkat yang kecil hingga ke konstanta. Sehingga hasilnya kita dapat adalah 3x kuadrat dikurang 6x kuadrat hasilnya min 3x kuadrat. Ditambah 10x, ditambah 9 per x kuadrat ditambah 3 di pangkat 2. Nah, ini dia hasil turunan pembagian dari fungsi 3x dikurang 5 per x kuadrat ditambah 3. Nah, kalau yang untuk di bawah,
tidak masalah kita sudah sampai di X kuadrat tambah 3 pangkat 2. Jadi kalau mau dipangkatkan juga boleh hasil persamaan, tapi dalam seperti ini juga masalah. Ini juga sudah hasil turunan dari sebuah fungsinya. Baik, terima kasih. Ini yang saya dapat sampaikan menyangkut dengan aturan-aturan pencarian turunan. Ada beberapa teorema dasar yang kita sampaikan. Terima kasih adik-adik. Mohon nanti untuk menyelesaikan contoh-contoh soal dan tugas sama seperti dengan tutorial yang telah kita sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.